Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nari. Tsumma ma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan keamanan, nikmat diberikan kekuatan, taufik untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita pun diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa berkumpul di majelis ilmu, bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya inilah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ikhwatul Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita membacakan salah satu karya ulama besar, Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan kitabnya Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap mukmin, oleh setiap abid, oleh setiap hamba. Dan kemarin kita sudah menyebutkan muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dalam kitab ini, dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya muqaddimah yang kemarin kita sebutkan itu adalah bab pertama. Bab pertama dalam kitab ini yaitu bab hakikat tauhid. Dan hari ini insyaallah kita akan membacakan bab baru yaitu bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa. Penulis di sini membawakan bab fadlu tauhid, bab keutamaan tauhid, setelah sebelumnya beliau memaparkan tentang kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka setelah diberikan arahan untuk melaksanakan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya penulis menyebutkan tentang keutamaan tauhid sebagai targhib, sebagai motivasi bagi kaum muslimin, motivasi bagi pembaca agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini fadlut tauhid, keistimewaan tauhid ataupun keutamaan tauhid. Kemudian beliau menyebutkan salah satu keutamaannya di judul bab ini. Jadi judul bab ini wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan Allah akan menghapuskan dosa. Ya, salah satu keutamaan tauhid adalah menghapuskan dosa-dosa. Beliau menyebutkan salah satu dari keutamaan tauhid, dan beliau sebutkan di judulnya, ya, di judul babnya langsung. Kenapa beliau mencantumkan, padahal cukup mungkinnya dengan menyebutkan bab fadlut tauhid, bab keutamaan tauhid, cukup seperti itu. Tapi beliau menyebutkan salah satu keutamaan tauhid di judul bab di atas, yaitu wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Tauhid itu menghapuskan dosa. Maka para ulama menyebutkan, kenapa beliau menyebutkan salah satu keutamaan tauhid yaitu sebagai penghapus dosa, karena inilah keutamaan yang paling besar dan inilah keutamaan yang menjadi pokok untuk semua keutamaan nanti, ya, yaitu menghapuskan dosa. Maka dengan dihapuskan dosa, otomatis dia selamat dari neraka. Kemudian kalau selamat dari neraka berarti dimasukkan ke dalam surga. Intinya kan itu, ya. Intinya kita memohon kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Setelah dosa-dosa kita dihapuskan, kan nggak mungkin, ya, dosa dihapuskan kemudian masuk neraka. Ya, diampuni dosa-dosa semuanya kemudian masuk neraka. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Makanya beliau menyebutkan di judul bab di sini dengan salah satu keutamaan yang pokok, yang inti, ya, dari keutamaan tauhid, yaitu menghapuskan dosa. Ya, ini berkaitan dengan judul bab. Kemudian kita akan bacakan isi dari bab yang disebutkan oleh penulis di sini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid, dan diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa. Wa qaulullahi ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka berhak mendapatkan keamanan, dan juga mereka termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Ini ayat pertama berkaitan dengan keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini keutamaan tauhid ada dua. Ya, dalam ayat ini disebutkan ada dua keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Yang pertama beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika lahumul amnu, yaitu mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Keamanan di dunia, juga keamanan di akhirat. Keamanan di dunia, dia mendapatkan kehidupan ataupun dia mendapatkan keamanan ketika melaksanakan ibadah. Ini yang paling pokok, keamanan ketika melaksanakan ibadah. Keamanan ketika dia hidup mencari bagian dari dunianya. Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan. Terjaga dari dosa, terjaga dari musibah, terjaga dari maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Nah, ini adalah keamanan di dunia.
Dan termasuk keamanan di dunia adalah mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ya, ini bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keamanan di akhirat, jelas keamanan di akhirat adalah al-amnu min adzabin nar. Aman dari azab neraka. Aman dari azab neraka. Aman dari azab neraka. Maka ini keamanan yang hakiki kelak di akhirat ya. Aman dari neraka. Selama kita aman dari neraka berarti otomatis kita termasuk penduduk surga. Termasuk dari penduduk surga. Ini keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Wahum muhtadun. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah mereka mendapatkan petunjuk. Sebutkan oleh para ulama al-ihtida, petunjuk di sini adalah al-ilmu nafi wal amalus soleh. Ya, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga akan dimudahkan untuk beramal soleh. Ini orang-orang yang diberikan petunjuk, dimudahkan untuk menuntut ilmu, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian setelah dia beramal soleh tadi mengamalkan apa yang dia pelajari, dari ilmu yang bermanfaat, maka Allah mudahkan dia untuk mendakwahkan ilmu tersebut, menyebarkan ilmu tersebut, menyebarkan apa yang telah dia amalkan. Kemudian Allah berikan kesabaran. Karena apa? Karena tauhid yang dia miliki. Karena pondasi yang dia miliki, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua keutamaan yang disebutkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman. Orang yang sudah beriman berarti dia sudah sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya untuk Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan apa? Dengan kezaliman. Allah tafsirkan kezaliman ini dalam surat Luqman ya, innasyirka ladzulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai Luqman, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman yang sangat besar adalah berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat ketika turun ayat ini, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun gundah gulana. Kenapa? Karena tidak ada dari kami itu yang tidak pernah berbuat zalim ya. Walaupun hanya sedikit mungkin kezalimannya, pasti kan gitu ya. Namanya manusia tidak akan luput dari dosa, dari kezaliman gitu. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada istri, zalim kepada anak-anak yang kita miliki, ataupun kepada keluarga, kepada tetangga dan kaum muslimin seluruhnya, pasti ada kezaliman sedikit pun. Ya, maka mereka gundah gulana, berarti apa? Mereka tidak akan mendapatkan keamanan, mereka tidak akan mendapatkan muhtadun tadi, petunjuk, petunjuk. Maka Rasulullah SAW pun menyebutkan tentang kisah Luqman tadi di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka orang yang sudah beriman kemudian menyembah Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak mencampur adukan tadi keimanannya, tauhidnya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan dua keutamaan tadi, keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini pun kita mengambil faidah yang sudah kita
tetapkan di dalam kaidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus terkumpul dua rukun. Dua rukun kemarin kita sudah menyebutkan. Yaitu apa? An-nafyu wal isbat atau al-isbat wan nafyu. Menetapkan kemudian menolak. Dan ini tidak mungkin hanya bisa dilaksanakan salah satunya saja, tapi harus dua-duanya dilaksanakan. Menetapkan dan juga menolak. Ini kaidahnya di dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat ini, alladzina amanu. Ini yang pertama, kita beriman, beribadah kepada Allah saja, beribadah kepada Allah, kemudian mentauhidkan Allah. Sudah sampai di sana? Tidak. Tapi harus ada nafyunya, ya, nafyunya harus ada menolaknya. Tadi kita sudah menetapkan beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, sekarang walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, kedzaliman, kesyirikan. Berarti setelah kita menetapkan Allah yang kita ibadahi, maka setelah itu kita menolak seluruh peribadahan kepada selain Allah. Nah, di sini menolak apa? Menolak kesyirikan. Menolak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Ini hakikat kesyirikan sebenarnya. Nah, bahkan yang terjadi di zaman jahiliyah ataupun di zaman pertama kali terjadi kesyirikan, yaitu zaman siapa? Umat Nabi Nuh alaihi salam, ya, sampai zaman diutusnya Nabi kita Muhammad, yaitu zamannya orang-orang jahiliyah, itu mereka mencampur adukan. Jadi bukan mereka tidak meyakini bahwasannya adanya Tuhan, adanya Allah. Mereka semuanya meyakini bahwasannya Allah itu ada, yang menciptakan itu Allah, mereka yakin. Ya, mereka yakini itu. Yang memberikan rizki Allah, mereka yakini. Tetapi mereka apa? Ini di dalam masalah ibadahnya. Jadi mereka hanya menetapkan dan tidak menolak peribadahan kepada selain Allah. Sehingga mereka kadang beribadah kepada Allah, kadang beribadah kepada selain Allah. Bahkan kadang mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah berbarengan. Nah, ini sudah dijelaskannya oleh guru kita mungkin ya Ustaz Hari Badar di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, dalam Kasyfus Syubhat ataupun Qaidul Arba'. Ya, seperti itu. Maka ini hakikatnya, hakikat kesyirikan yang nyata tuh seperti itu. Ya. Yang nyata tuh seperti itu. Ya, karena orang ini akan terlihat samar gitu. Sesuatu yang seperti ini akan terlihat samar. Orang menyembah Allah, tapi ternyata dia di dalam menyembah Allah, dia menyembah kepada selain Allah. Ini akan samar. Berbeda dengan orang yang jelas-jelas menyembah selain Allah saja gitu. Menyembah kepada selain Allah saja itu jelas-jelas, itu akan terlihat jelas kan. Orang yang orang awam pun ataupun orang bahkan selain agama tersebut pun akan menyebutkan, oh itu menyembah apa gitu ya, saya penyembah api ya. Contohnya menyembah api, ya menyembah api sudah. Dia percaya Tuhannya apa? Api gitu kan ya, tidak percaya adanya Tuhan gitu. Ataupun penyembah apa lagi? Penyembah waktu mungkin ada, penyembah syaitan mungkin ya, Tuhannya syaitan gitu ya, walaupun di dalam hati kecilnya percaya dia ada Tuhan mungkin ya, seperti itu. Karena fitrah seorang manusia itu pasti ketika dia mengetahui bahwasannya adanya pencipta gitu, ada yang menciptakan dia fitrahnya akan mengakui bahwasannya dia itu hamba penciptanya gitu. Ya, hamba penciptanya. Ya, wal hatta mungkin kita tanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang penyembah patekong ya, segala rupa seperti gitu. Ya, mereka kadang-kadang menyembah patung ataupun menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam. Ya, ketika ditanya ada Tuhan, ada gitu. Ya ada gitu, yakin tuh yang menciptakan kita siapa? Tuhan kan, suka bilang seperti itu kan ya. Tidak pernah menyebutkan siapa yang menciptakan engkau. Menciptakan saya adalah patung dewa Anu, enggak kan ya? Ya, atau dewa bulan yang menciptakan saya. Tidak, yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Gitu. Ya, bersyukur kepada Tuhan, ya, bukan bersyukur kepada kepada patung bulan dan bulan. Tidak kan? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, karena apa?
Karena ya agama Islam itu agama fitrah, ya. Agama tauhid itu agama fitrah gitu. Fitrahnya seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Sang Penciptanya. Nah, ini kaidah. Ini kaidah ini akan terus ya, akan terus ada ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam seluruh cakupan tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Semuanya ini an-nafyu wal isbat ini ada. Ini kaidah yang tetap. Kaidah yang tetap yang mesti ada. Karena ini konsekuensi dari dua kalimat syahadat, nanti kita akan sebutkan dalam babnya insyaallah taala. Ini ayat yang pertama yang bisa kita ambil faedahnya. Kemudian dalil yang kedua, ya, beliau membawakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, ya, barang siapa yang bersaksi. Bersaksi itu artinya akhbaro atau a'lama dalam bahasa Arab, syahida. Syahida itu menghabarkan, mengumumkan, memberitahukan, mengikrarkan gitu, memberitahukan kepada orang lain bahwasannya apa? Mengakui, ya bisa. Syahida itu adalah mengakui. Mengakui kemudian mengabarkan kepada orang lain. Nah, itu syahida disebutnya. Bersaksi. Itu disebutnya apa? Bersaksi. Ya. Barang siapa yang bersaksi an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimat Allah tiupkan kepada Maryam dan juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala ditiupkan kepada Maryam. Wal jannatu haqqun, surga itu hak, wan naru haqqun, neraka itu hak, benar adanya. Maka balasannya apa? Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini tentang keutamaan tauhid. Keutamaan merealisasikan tauhid, yaitu apa? Tadi di akhir adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Allah masukkan ke dalam surga. Berarti ini keutamaan yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Keutamaan yang ketiga, yaitu apa? Allah akan masukkan ahlu tauhid ke dalam surga. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ahlu tauhid itu masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Akan tapi di sini diberikan catatan oleh Rasulullah SAW ala ma kana minal amal, sesuai dengan keadaan amalannya. Maka ini ada dua makna mungkin ya dari kalimat ini. Ala ma kana minal amal, ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ya, bisa jadi dua makna. Makna yang pertama bisa jadi maknanya adkhalahul jannata wa in kana muksiran walahu dzunuban. Yang pertama, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga walaupun amalannya kurang. Ataupun berarti dia tuh banyak apa? Banyak dosanya.
walahu dzunub. Dia memiliki dosa. Memiliki dosa. Walaupun dia memiliki dosa, maka dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kenapa? Li'annahul muwahhid. Karena dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya Allah harus menjamin dia untuk masuk surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, adkhalahullahu jannah. Bagi siapa saja yang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana yang pertama. Ya, akan tapi kan masuk surga itu kita sudah menyebutkan. Nanti kita akan sebutkan ya. Nah, kita akan sebutkan dalam bab berikutnya. Mungkin ada yang masuk surganya itu apa? Tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa azab, tidak diazab, tidak dihisab, langsung masuk surga. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Kemudian mungkin ada juga yang yang dia berhak untuk masuk surga. Kemudian berhak untuk masuk neraka. Ya, kemudian tidak jadi masuk neraka, kemudian masuk surga. Nah, kemudian masuk surga. Ya, kemudian ada juga mungkin dia sudah masuk neraka, kemudian mendapatkan syafaat, diambil, ya dibersihkan, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ya, ini keutamaan ahlu tauhid. Keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian makna yang kedua dari kalimat alamakana minal amal. Ya, makna yang kedua disebutkan oleh para ulama, adkhalahullahu jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Ya, maksud dari alamakana minal amal, ahlu tauhid itu pasti masuk surga. Cuman disesuaikan dengan amalannya. Kedudukan dia di dalam surga. Ya, kedudukan dia di dalam surga itu disesuaikan dengan apa? Dengan amalannya, manzilahnya, tingkatan dia kelak di dalam surga itu disesuaikan dengan amalannya. Adapun jaminan dia masuk surganya itu sudah apa? Sudah dijamin oleh Allah. Adkhalahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Akan tapi apa? Untuk manzilah dia, nanti tingkatan dia berada di dalam surga. Ya, dia berada di mana di dalam surga, maka ala hasabi amalih. Itu sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Nah, ini dua makna dan maknanya dua-duanya sahih. Nah, maknanya dua-duanya sahih. Ini keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin dia masuk surga. Allah jamin dia masuk surga. Kita akan bahas hadis ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat bagi orang-orang tadi yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia harus meyakini beberapa poin sebelumnya. Yang pertama apa? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia bersaksi bahwasannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata dan tidak boleh mensekutukan Allah. Ini yang paling pertama, tauhid. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, ada syarat yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah ini, kalau tadi di dalam syahadat la ilaha illallah, dalam kalimat tauhid itu ada dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, menetapkan, menolak dan menetapkan. Nah, kalau di dalam syahadat Muhammad dan Rasulullah itu ada dua rukun juga. Rukun yang pertama, abduhu la yu'bad. Rukun yang pertama, kita harus meyakini bahwasannya Muhammad itu abdullah, hamba Allah. Berarti kalau hamba Allah, la yu'bad, tidak boleh disembah. Sama seperti kita, hamba Allah, menyembah Allah. Kalau menyembah berarti tidak boleh disembah. Karena mustahil sesuatu yang menyembah itu disembah. Jadi sesuatu yang disembah itu, zat yang disembah itu tidak boleh menyembah. Kalau menyembah berarti masih ada yang lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Nah, seperti itu. Makanya tidak boleh kita menyembah
meminta kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah ini rukun yang pertama. Ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, maka rukun yang pertama kita harus meyakini bahwasanya Muhammad itu abdullah, hamba Allah, la yu'bad, berarti tidak boleh disembah. Bedanya dengan kita nih, sama nih, rukun yang pertama sama dengan kita. Ada keistimewaan dari Muhammad SAW, yaitu apa? Rukun yang kedua, Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah. Berarti kalau utusan Allah, la yu'sa, tidak boleh kita bermaksiat kepada Muhammad. Tidak boleh bermaksiat kepada Muhammad. Dari satu sisi Muhammad itu sama seperti kita, adalah apa? Hamba Allah yang tidak boleh disembah. Dari sisi yang berbeda, yang tidak kita miliki, Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Berarti kalau beliau adalah utusan Allah, berarti kita wajib mengikuti beliau, dan la yu'sa, tidak boleh kita bermaksiat kepada Muhammad. Artinya tidak boleh bermaksiat, kita tunduk patuh terhadap perintahnya, dan tidak boleh melanggar segala larangannya. Nah, ini dua rukun ini. Ketika orang mengucapkan syahadat Muhammad dan Rasulullah, maka harus meyakini dua rukun ini. Muhammad itu adalah hamba Allah, tidak boleh diibadahi, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak boleh dimaksiati, tidak boleh bermaksiat kepadanya. Artinya harus senantiasa taat kepada Rasulullah, menjalankan apa yang diperintahkan, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan, ketika kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, maka ada 4 konsekuensi yang harus kita penuhi. Ada 4 tuntutan yang harus kita penuhi ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang pertama, ta'atuhu fima amara. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, kita mentaati beliau fima amara, mentaati segala perintah beliau. Mentaati segala perintah beliau. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tapi harus melaksanakan 4 tuntutan. Ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya. Ya, ketika kita melanggar perintah Rasulullah, berarti kita sudah berkhianat kepada syahadat kita, persaksian kita. Konsekuensinya seperti itu. Ketika kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Ta'atuhu fima amr. Atiullah wa atiur Rasul. Berapa ayat? Hampir 40 ayat disebutkan oleh para ulama. Kalimat atiullah wa atiur Rasul, belum kalimat yang lainnya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ta'atuhu fima amr. Kemudian tuntutan yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara. Tasdiq, membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh beliau. Membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Rasulullah berupa kabar berita apapun, kabar berita tentang kejadian yang telah lalu ataupun kejadian yang akan datang, kita benarkan. Tentang kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah nabi terdahulu, kita benarkan. Kita benarkan karena in huwa illa wahyu allamahu, in huwa illa la wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Akan tetapi apa yang diucapkan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah berupa kabar-kabar tentang orang-orang terdahulu ataupun kabar-kabar tentang sesuatu yang akan datang, kita yakini. Wajib kita yakini. Kisah Bani Israel, kisah tentang orang-orang soleh terdahulu ataupun orang-orang yang dibinasakan oleh Allah terdahulu, kita yakini ketika memang itu benar-benar datang sahih dari Rasulullah SAW. Ataupun yang paling pokok mungkin ini juga kita meyakini tentang kabar-kabar yang Rasulullah kabarkan tentang kejadian yang akan datang. Ini wajib kita yakini. Kejadian tentang hari kiamat, ya, kejadian tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya, ya, kemudian
juga berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib yang Rasulullah kabarkan, maka kita yakini, wajib kita yakini, dan tidak boleh menimbangnya dengan apa? Dengan akal kita. Ya, agama ini bukan agama akal, agama ini adalah agama Islam. Islam itu artinya apa? Al-istislam, berserah diri. Kalau kita harus menggunakan akal masing-masing, ya ribet jadinya ya. Agama kita lebih berat, berarti harus mikirkan. Salatnya 5 waktu, keur mah capek 5 waktu tanya, iya kudu dipikiran. Nah, opat salat lohor. Ya, kan ya. Nah, kudu aya rukuan, nah kudu aya sujudannya. Nah, kudu sujud teh kudu kieu, kudu kitu, harus seperti itu kan ya. Coba kalau agama akal itu di pikiran kan? Oh, di pikiran ya. Akhirnya abad-abad sekarang muncullah, oh ini sehat ternyata. Terserah kita mah, rek sehat, rek henteu, ieu mah perintah Allah kan gitunya. Agama kita memang agama istislam, bukan agama liar. Ya, agama kita itu agama istislam, agama berserah diri. Seperti itu. Apa yang Rasulullah kabarkan, kita yakini. Dan sudah terbukti banyak kabar-kabar dulu yang 14 abad yang lalu Rasulullah kabarkan, terbukti hari ini banyak kan ya? Terbukti hari ini. Ya, kita seperti baru bermajelis kan hari dulu ya, berapa nih? Udah 4 pekan berarti ya. Kayak baru bermajelis tapi sekarang sudah duduk lagi. Ya. Apa cepatnya? Waktu, berasa cepat waktu padahal sama 24 jam. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan seterusnya banyak ya. Ataupun masalah-masalah gaib yang lainnya. Malaikat memiliki sayap disebutkan. Rasulullah mengabarkan hal tersebut dalam Al-Qur'an pun dikabarkan. Kalau kita berpikir, masa sih malaikat mahnya ya sayapan ngewa siga nama. Ya jangan mah siga manuk meureunnya. Nah, gitu kalau pikir-pikir segala rupa dipikir-pikir, ya tidak akan ini, semuanya tidak mesti kita pikirkan. Ya, semuanya tidak mesti kita pikirkan. Pokoknya datang dalilnya sahih, kita yakini, cukup sampai sana. Ya, tadi kaidahnya agama kita bukan agama liar tapi agama istislam, berserah diri. Mudah agama kita. Sangat mudah. Nah, ini wa tasdiquhu fima akhbar, tuntutan yang kedua, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Nah, yang ketiga, tuntutan yang ketiga adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kita laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul fantahu, tinggalkan. Nah, simpel juga nih agama kita. Datang dari Rasul kita kerjakan. Ya, apa yang Rasul larang kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Kita tidak boleh beribadah. Tidak boleh beribadah kecuali apa yang beliau syariatkan. Ya, kita tidak boleh beribadah kecuali apa yang beliau syariatkan. Ini pun kemudahan. Ini pun apa? Kemudahan. Ya, apa yang datang dari Rasul syariatnya kita laksanakan. Jadi kita tidak perlu bikin ibadah-ibadah tertentu kan ya? Simple kan ya? Salat diperintahkan untuk salat. Rukun Islam ada 5 gitu kan ya, syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian ibadah haji. Tinggal laksanakan. Tata caranya Rasulullah membeberkan sudah dalam hadis-hadis sahih. Kita laksanakan. Maka tidak perlu membikin rukun Islam lagi. Kita mah masih semangat ibadah, kita bikin jadi 10 rukun Islamnya. Tidak kan? Tidak disebutkan ibadah-ibadah khusus yang lainnya. Maka ini tuntutan yang keempat, ketika kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, maka kita tidak boleh beribadah. Nih yang pertamanya, kita tidak boleh beribadah. Karena apa? Asal dari sebuah ibadah itu adalah haram. Ibadah itu haram asalnya. Ya, tidak boleh kita laksanakan ibadah itu. Illa bima syara'a, kecuali disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mensyariatkan salatnya seperti ini, kita laksanakan. Kita membuat ibadah yang lainnya. Ibadah apa? Ibadah nyen cilok gitu kan ya, contohnya gitu kan. Bikin cilok jadi sebuah ibadah.
Seperti itu, nah, tidak bisa. Tidak bisa, gue capek-capek. Saya mah rajin gitu. Saya mah rajin sholat 5 waktu kurang. Bikin ibadah yang lainnya. Yang penting kan ibadahnya kepada Allah. Gak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu ya. Dalam tata cara ibadah itu sudah ditentukan oleh syariat kita. Jadi tidak ada batasan-batasannya. Ada batasannya itu yang harus jadi catatan. Ibadah itu ada batasan-batasannya. Ya, tadi yang pertama bahwasanya ibadah itu harus apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ada batasan-batasannya. Dan kita tidak boleh melampaui batas tersebut. Ya, tidak boleh melampaui batasan-batasan tersebut. Ini kan diperintahkan oleh Allah ibadahnya. Ibadahnya diperintahkan oleh Allah. Ya, tapi Allah dan Rasulnya menyebutkan batasan-batasannya, maka kita tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang telah Allah dan Rasulnya berikan. Kalau keluar, maka berarti dia keluar dari konsekuensi yang keempat tadi. Jadi beribadah tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sholat kan, sholat duhur 4 rakaat, jelas batasannya seperti itu. Sholatnya ketika matahari condong ke arah barat, maka tidak boleh kita keluar dari batasan tersebut. Wah, saya mah rajin, sholatnya pingin jam 10, 100 rakaat gak apa-apa, dah rajin gitu. Ya, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Ini pernah terjadi kan di zaman Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat yang saya kuat sholat malam tiap malam, semalam suntuk sholatnya. Ya Rasulullah diakhirkan menyebutkan apa? Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Artinya ibadah itu ada apa? Ada batasan-batasan. Enggak bisa dia melebihi batasan-batasan tersebut. Ya, ini 4 konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika seseorang bersaksi bahwasannya Muhammad Rasulullah, bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua itu ya. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini sama. Bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menyembah Isa ibnu Maryam. Nabi Isa, Rasulullah sebutkan di sini Isa Abdullah. Isa itu adalah hamba Allah, sama. Tidak boleh disembah berarti. Cuman beliau memiliki keutamaan, keistimewaan, yaitu apa? Wa rasuluh, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dan kalimat Allah tiupkan kepada Maryam, kemudian diberikan ruh. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasan Isa waladuz zina. Nabi Isa itu adalah apa? Anak zina, anak hasil zina. Allah bantah. Ya, Allah bantah bahwasannya apa? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, hanya dengan satu kalimat saja hamil, ya sudah hamil gitu. Ya, kamu punya anak mengandung Isa, ya mengandung. Allah mah gampang kan ya? Allah maha mudah. Waruhun minhu, kemudian Allah tiupkan ruh tersebut kepada kandungan yang dikandung oleh Maryam. Maka terlahirlah Isa ibnu Maryam. Nah, Isa ibnu Maryam. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wal jannata haqqun wan naru haqqun. Yang keempat, dia meyakini bahwasannya surga dan neraka itu hak. Artinya surga itu benar-benar ada. Neraka itu benar-benar ada. Dia meyakini. Ya, dia meyakini bahwasannya tempat kembalinya itu 2 gitu. Imma surga, imma neraka. Dan surga dan neraka itu sudah ada sekarang, sudah dipersiapkan. Ini bantahan kepada orang-orang yang orang-orang ateis yang seperti itu. Ya, orang-orang mulhidin yang tidak meyakini Tuhan, bahwasannya setelah mati itu ya sudah mati saja gitu. Jadi tidak akan dibangkitkan kembali.
tidak akan dibangkitkan kembali, tidak ada kehidupan yang kedua. Tidak ada kehidupan yang kedua. Ya, sedangkan kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita meyakini bahwasanya kelak kita ada kehidupan kedua setelah dunia ini. Setelah dunia ini ada kehidupan yang kedua, yaitu negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Nah, negeri akhirat pilihannya cuma dua kita, surga ataupun neraka. Maka kita yakini bahwasanya surga itu hak, surga itu benar-benar ada, dan juga neraka itu benar-benar ada. Maka ketika seorang muslim, seorang mukmin meyakini 4 poin ini, Allah jamin adkhalahullahul jannah. Allah jamin dia untuk masuk surga. 4 poin ini semuanya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat atau dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dalam bab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala walahuma fi hadis Itban fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, walahuma, dan juga masih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Itban ibnu Malik ibni Amr ibni Ajlan al-Ansari. Ya, al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari kaum Ansar Itban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan ketika mengucapkannya dia mengharap wajah Allah. Ya, dia mengharap wajah Allah. Ini keutamaan yang berapa ini? Yang keempat ya. Keutamaan yang keempat dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Keutamaan tauhid yang keempat dari hadis ini, bahwasannya ahlu tauhid diharamkan bagi dia neraka. Ya, ahlu tauhid itu diharamkan bagi dia neraka. Kalau diharamkan neraka berarti apa? Surga tempatnya. Tempatnya adalah surga. Ya. Kemudian di dalam hadis ini pun ada satu faidah. Ya, ada satu faidah yang kita bisa ambil, sebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau menyebutkan, ya annahu la yakfi fil imani al-i'tiqad min ghairi nutkin. Naam. Wa la yakfi fil imani an-nutku bi ghairi i'tiqadil qalbi. Naam. Ya, bahwasannya ketika seseorang beriman, ya, ahlu tauhid, ya, ketika seseorang beriman, maka tidak cukup hanya dengan apa? Hanya dengan ucapan. Jelas, tidak cukup hanya dengan ucapan, mesti ada keyakinan di dalam hati. Kalau hanya sekedar ucapan, maka sama saja berarti seperti orang-orang apa? Orang-orang munafik, hanya sekedar diucapkan, sedangkan di dalam hati mengingkari. Ya, maka keimanan itu, tauhid itu harus diucapkan dan juga apa? Diyakini dengan hati. Ya, juga tidak boleh hanya diyakini tapi tidak diucapkan. Ya, tidak cukup, kata beliau, la yakfi al-imanu al-i'tiqad min ghairi nutqin. Ya, keimanan itu tidak cukup hanya dengan diyakini saja tanpa apa? Tanpa ada realisasi berupa ucapan. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah. Dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, bersaksi tadi kan? Bersaksi bahwasannya la ilaha illallah. Kemudian apa? Yabtagi bidzalika wajhallah. Konsekuensi dari ucapan dia la ilaha illallah, maka ketika mengucapkan la ilaha illallah itu harus apa? Tidak boleh terpaksa, harus keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, mengharapkan wajah Allah. Dan satu faidah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasannya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah
kalimat tauhid, maka dia harus meyakini dengan hati. Yang pertama itu meyakini la ilaha illallah, rukun-rukunnya, konsekuensinya. Dia yakini semuanya. Ya, konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian juga di dalam hatinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah itu atas dasar mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ikhlas di dalam mengamalkan la ilaha illallah. Ikhlas di dalam mendakwahkan la ilaha illallah. Kemudian juga dalam hadis ini pun ada satu faidah bahwasannya isbatu wajhillahi ta'ala yaliku bijalali. Rasulullah SAW menetapkan di dalam hadis ini wajhullah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki wajah yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Ya, tidak serupa wajah Allah dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Ya, Rasulullah langsung menetapkan di dalam hadis ini. Ya, ini keutamaan yang keempat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, maka diharamkan bagi dia neraka. Diharamkan bagi dia neraka. Kemudian dalil berikutnya. Ya, ada dua dalil lagi yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Dalam bab ini, ya, dalil yang keempat ya. Dalil yang keempat, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Nah, hadis yang kedua, hadis diterima dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berkata Musa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir dengannya kepadamu dan juga berdoa kepadamu dengan mengucapkan hal tersebut. Berzikir dan berdoa kepadamu dengan mengucapkan hal tersebut. Maka Allah pun menjawab, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ketika kamu berdoa, ucapkan la ilaha illallah. Ketika akan berzikir, ucapkan la ilaha illallah juga. Qala, maka Musa pun mengatakan, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, sesungguhnya seluruh hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Seluruh hamba-hamba Allah itu pasti mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa ingin sesuatu yang berbeda. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Sesungguhnya kalaulah langit yang 7 dan seisinya, ya, selain aku, wal ardina sab'a fi kifatin, dan juga bumi yang 7 dan seisinya, semuanya di dalam satu timbangan, langit, bumi yang 7 dalam satu timbangan, wala ilaha illallah di dalam timbangan yang lainnya, la ilaha illallah di dalam timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah. Maka yang berat itu pasti la ilaha illallah. Maka keutamaan yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, dari keutamaan tauhid, kalimat tauhid berat di timbangan kelak di yaumil akhir. Berat timbangannya di yaumil akhir. Ya, berat timbangannya di yaumil akhir. Ya, memiliki berat timbangan yang mana seluruh amal-amal soleh yang ada akan lebih ringan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau menyebutkan hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim
juga oleh Imam Az-Zahabi. Walaupun hadis ini sebagiannya mendoifkannya ya. Di antaranya ada Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, tetapi hadis ini memiliki syawahid. Memiliki apa? Memiliki penguat yang lainnya. Hadis sahih tentang kisah bitokoh. Ya, kisah bitokoh. Kisah bitokoh itu kisah seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah nanti di yaumil akhir ada seseorang yang memiliki 70 sijilat. 99 sijilat. Sijilat itu catatan amalan buruk. Jadi seluruh catatan amalannya itu apa? Buruk semuanya. 99 catatan amalan, satu catatan amalannya itu apa? Sejauh mata memandang. Semuanya amalan buruk dibukakan satu persatu. Bagaimana engkau mengakuinya? Ya, aku mengakuinya, ini dosa-dosaku. Terus 59. Ya. Kemudian apa? Dikisahkan dia sudah pasrah gitu karena dia seorang banyak dosa. Maka ketika akan ditimbang maka Allah memberikan satu bitokoh. Bitokoh itu tiket gitu. Ya, kalau sekarang KTP mungkin sejenis kayak gitu ya. Karcis gitu. Ini dengan bertulisan apa bitokoh tersebut? La ilaha illallah. Berarti dia seorang ahlu tauhid. Kemudian tadi amalan tadi yang 99 sijilat tadi ditimbang di satu timbangan yang lainnya, kemudian di timbangan yang lainnya disimpan tadi bitokoh tadi la ilaha illallah, maka yang paling berat adalah bitokoh la ilaha illallah. Maka ini penguat dari hadis ini bahwasannya apa? Timbangan la ilaha illallah itu apa? Lebih berat timbangannya. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada amalan yang lainnya. Bahkan tadi dosa yang sudah 99 lembar pun sejauh mata memandang gitu ya. Ya itu bisa apa namanya? Bisa lebih berat la ilaha illallah. Ya, daripada dosa-dosa yang tadi. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan la ilaha illallah. Juga ini sebagai penguat bahwasanya ahlu tauhid, ya berapapun dosanya, seperti tadi kan dosanya banyak. Tapi dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin tadi sebagaimana sahibul bitokoh tadi. Allah jamin dia masuk surga. Wah, ya sudahlah. Yang penting kita ahlu tauhid ya. Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah ibadah. Yang penting kita apa? Tidak menyekutukan Allah. Siapa yang menjamin? Nah, siapa yang menjamin kita sudah menjadi ahlu tauhid gitu kan ya? Gak ada yang menjamin kan ya? Terus siapa menjamin nanti di akhirat ternyata kita memiliki bitokoh la ilaha illallah? Gak ada yang menjamin juga kan ya? Gak ada yang menjamin juga. Maka beramal. Ini hanya menyebutkan Rasulullah SAW tentang keutamaan apa? Keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berat timbangannya kelak di akhirat. Seorang ahlu tauhid itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga hadis ini menetapkan tentang adanya mizanul amal, adanya timbangan amalan kelak di akhirat. Di akhirat tuh nanti ada timbangan. Ya, yang ditimbang itu semuanya. Amalannya ditimbang, ruhnya ditimbang, juga jasadnya ditimbang. Ya, kemudian ini pun dari ayat hadis ini pun sebagai dalil bahwasannya langit dan bumi ataupun bumi itu lapisannya sama seperti apa? Seperti langit ya. Memiliki 7 tingkatan, 7 lapisan. Kalau langit memiliki 7 tingkatan, maka bumi pun memiliki 7 tingkatan sebagaimana yang tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini pun sebagai dalil bahwasannya salah satu adab di dalam berdoa adalah kita menyebutkan ini, la ilaha illallah. Kita sebutkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sebutkan sebelum kita berdoa, ini salah satunya. Kemudian juga hadis ini sebagai dalil bahwasanya zikir yang paling utama itu adalah apa? La ilaha illallah. Zikir dengan kalimat
Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama menggunakan la ilaha illallah. Ya, kemudian dalil berikutnya. Satu lagi ya. Dalil berikutnya satu lagi yang disebutkan penulis dalam bab ini. Wal Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kalaulah engkau datang kepadaku kelak di hari akhir dengan membawa dosa sebesar bumi, segede bumi. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau datang kepadaku dan tidak mensekutukanku dengan sesuatu pun. Mentauhidkan Allah dengan benar-benar. Maka balasannya apa? La ataituka bi qurabiha magfiratan. Allah, aku akan datangkan untuk engkau ampunan sebesar itu pula. Kalau dosanya segede bumi, maka Allah berikan ampunan sebesar bumi pula. Nah, ini syahid ya, ini dalil untuk apa? Untuk judul tadi ya. Judul bab ini yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Dan di antara keutamaan tauhid itu adalah apa? Menghapuskan dosa. Ini sebab tauhid, sebab dia tidak mensekutukan Allah, maka Allah hapuskan dosanya dan Allah berikan apa? Ampunan. Ya, ini keutamaan yang keberapa berarti? Yang kelima ya. Ya, Allah berikan ampunan dan Allah hapuskan seluruh dosanya. Karena sebab apa? Sebab dia datang kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka ketika dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ampunan kepada dia, maka tidak ada tempat bagi dia kecuali apa? Surga berarti. Ya, tempat dia adalah surga. Adalah surga. Ya, kita selesai dari pembahasan bab yang kedua berarti ini ya. Kita anggap bab yang kedua yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Ya, nanti kita akan rangkumkan apa yang dirangkumkan oleh para ulama juga berkaitan dengan keutamaan tauhid. Ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, para ulama menyebutkan bahwasannya ahlu tauhid itu terbagi dua. Ada ahlu tauhid al-kamil, ada ahlu tauhid an-naqis. Yang pertama, ahlu tauhid al-kamil. Ahlu tauhid yang sempurna tauhidnya. Ya, dia tuh ahlu tauhid sempurna tauhidnya. Ya, ahlu tauhid al-kamil ini, ahlu tauhid yang sempurna ini pun ada dua keadaan, ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Yang pertama, ahlu tauhid al-kamil fi darajatil wajibah. Ahlu tauhid yang sempurna yang dia berada pada derajat wajib. Derajat wajib. Maksudnya disebutkan oleh para ulama, derajat wajib di sini derajat wajib dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nanti bab berikutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Ini bagi ahlu tauhid al-kamil. Seorang ahlu tauhid yang sempurna. Ya. Keadaan yang pertama dia fi darajah al-wajibah, dalam derajat yang wajib. Derajat yang wajib dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa hisab. Kemudian yang kedua, ya ada ahlu tauhid al-kamil, ya, seorang ahlu tauhid yang sempurna fi darajatil mustahabbah. Derajat yang mustahab, dianjurkan masuk surga. Artinya dia melewati hisab dulu. Dihisab dulu, ya, ditimbang dulu dan seterusnya. Kemudian berat timbangannya, timbangan amalnya, amal baiknya, maka dia pun masuk surga. Nah, ini dua kelompok.
Sama saja sebenarnya ya. Sama saja ya. Yang penting mah kita masuk surga. Tapi kan kita menginginkan tentunya yang pertama ya, darajah wajibah ini. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Walaupun yang kedua pun apa? Yang kedua pun dia masuk surga, tidak diazab dulu. Cuman apa namanya? Melewati fase-fasenya dulu, gitu kan, ditimbang dulu ya. Dihitung dulu amalannya. Seperti itu kan ya? Ya, dihitung dulu mana yang paling berat. Masih was-was. Tapi kalau sudah dijamin masuk surga tanpa hisab, ya sudah, langsung saja masuk. Ya. Jalur kilat ini ya, jalur kilat. Ya. Kemudian yang kedua berarti ya, ahlu tauhid an-naqis. Ahlu tauhid yang kurang. Ini ada 5 keadaan. Atau ada 5 kelompok bisa. Ada 5 golongan. Ada 5 golongan. Yang pertama, man kanat hasanatuhu asqal min sayyiatihi. Ya, ada yang tauhidnya kurang, tapi ahlu tauhid dia masih tetap ahlu tauhid. Amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Falahul jannah walam yadkhulun nar. Maka dia pasti masuk surga. Walam yadkhulul nar, dan dia tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, man kanat hasanatuhu mutasawiyataini fil mizan. Jadi kelompok yang amal baiknya itu sama timbangannya dengan amal buruknya. Dengan amal buruknya. Maka kita melihat dalil-dalil falahul jannah ba'da syafa'ah. Maka dia berhak masuk surga setelah diberikan syafaat. Karena ada orang yang memberikan syafaat ya. Ternyata mungkin timbangan baik dan timbangan buruknya sama. Kemudian ada yang memberikan syafaat kepada dia. Maka dia pun masuk surga dengan apa? Dengan syafaat. Dengan syafaat. Kemudian kelompok yang ketiga, man kanat hasanatuhu akhaf min sayyiatihi. Orang yang amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya. Kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Ada yang seperti itu. Ahlu tauhid amal baiknya lebih ringan. Amal baiknya paling ya sedikit tadinya, sedikit gitu. Amal buruknya banyak ternyata. Tetapi apa? Ghafarahullah. Allah ampuni dia. Seperti tadi siapa? Si bitokoh tadi ya. Si bitokoh tadi itu, as-sahibul bitokoh tadi. Maka ketika diampuni dosanya oleh Allah, maka dia pun masuk surga. Kemudian yang keempat, man kanat hasanatuhu akhaf. Orang yang amal baiknya itu lebih ringan daripada amal buruknya. Ya, amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya. Berarti beratan amal buruknya. Dan Allah tidak mengampuni dosanya. Nah, kalau tadi kan yang diampuni masuk surga. Ini kalau yang tidak diampuni berarti gimana? Berarti dia masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, kemudian apa? Masuk surga. Kemudian masuk surga. Ini ahlu tauhid ya. Kita berbicara tentang ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Kemudian kelompok yang terakhir, yang kelima. Orang man laisat lahul hasanat walahus sayyiat. Orang yang sama sekali tidak memiliki amal baik. Orang yang sama sekali tidak memiliki amal baik. Dan semuanya amalannya apa? Buruk. Akan tetapi falahul iman wat tauhid. Tetapi dia masih memiliki apa? Keimanan, masih memiliki tauhid. Ya. Seperti siapa tadi? Shahibul bitokoh ya. Shahibul bitokoh kan 90 sijilat itu semuanya apa? Amal buruk semuanya ya. Amal buruk semuanya, tidak ada amal baiknya. Tidak dikisahkan di sana amal baiknya. Ataupun kisah tentang orang yang membunuh
jiwa kemudian digenapkan menjadi apa? Menjadi 100. Ya, makanya si malaikat azab dia berhujahnya apa dalam hadis tersebut? Ya, dia belum pernah beramal baik. Buruk semua amal baiknya. Amalannya semuanya buruk. Berarti dia harus bersama saya, malaikat azab. Tapi tidak, karena dia memiliki apa? Memiliki keimanan. Memiliki tauhid. Ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuman tidak sempat terrealisasi. Dia sudah berjalan, berhijrah gitu kan ya, ingin ke tempat yang baik, beribadah kepada Allah dengan baik, tapi Allah wafatkan dia. Dan apa? Akhirnya pun apa? Dia diambil oleh malaikat rahmah, selamat dari azab. Padahal disebutkan di sana ya tidak memiliki apa? Amal baik, tidak memiliki amal baik. Tapi dia masih memiliki keimanan dan tauhid. Ya, masih bisa selamat. Masih bisa apa? Masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Nah, ini poinnya, ahlu tauhid. Selama mereka ahlu tauhid. Ini keadaan-keadaan mereka. Ini keadaan-keadaan mereka yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ajmain. Nah, kemudian kita ringkaskan ya. Ringkasan nih kalau ada papan tulis enak nih. Kita ringkaskan tentang keutamaan tauhid. Nih, saya salin dari guru saya ya. Itu Al-Ustadz Abu Isa hafizahullah taala. Beliau guru akidah saya, guru tauhid saya. Beliau termasuk pakar bisa dibilang ya, pelajaran akidah, pelajaran tauhid, beliau pakarnya. Beliau nukil dari kitab-kitab para ulama. Beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Beliau merangkum seperti ini. Keutamaan tauhid itu bisa dirasakan oleh dua. Yang pertama oleh afrod itu individu. Yang kedua bisa dirasakan oleh mujtama. Mujtama itu masyarakat luas. Ya, keutamaan tauhid untuk individu, keutamaan tauhid untuk al-mujtama, untuk masyarakat luas. Nah, keutamaan tauhid untuk individu perorangan, maka ini akan dirasakan pada dua tempat. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Ini keutamaan tauhid untuk individu itu akan dirasakan ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Ketika di dunia. Nah, ketika di dunia beliau menyebutkan ada dua keutamaan bagi ahlu tauhid. Secara individu tadi ya. Secara individu. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, keutamaan yang pertama, dia mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia ya. Ketika di dunia nih, dia mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Keamanan di dunia, nah, beliau menyebutkan keamanan dunia artinya dia selamat dari azab di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan. Ini hakikat keamanan. Kemudian petunjuk, apa petunjuk bagi ahlu tauhid ketika di dunia? Dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan untuk beramal soleh. Dimudahkan untuk beramal soleh. Nah, ini hakikat keamanan dan juga petunjuk dalam ayat tadi ketika di dunia. Ini keutamaan yang pertama bagi individu, yaitu mendapatkan keamanan dan juga petunjuk ketika di mana? Ketika di dunia. Kemudian keutamaan yang kedua, husulul hayatit thayyibah. Ya, dia mendapatkan kehidupan yang baik, nyaman, tenang, tumaninah. Tadi kehidupan yang bahagia tadi. Ini bagi ahlu tauhid. Kalau ahlu tauhid sudah tidak akan memikirkan lagi perkara dunia kan, sudah yakin Allah yang memberikan apa? Yang memberikan rizki. Kita beribadah hanya kepada Allah. Ketika kita beribadah pun kita tidak mengharapkan apa-apa. Ya kan? Tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan wajah Allah. Kadang-kadang suka ada kan ucapan seperti ini. Sing rajin sholat tuh metereh beunghar siga si itu kan. Rajin sholat ke masjid jadi beunghar.
Nah, itu kan motivasinya kadang-kadang seperti itu, gitu kan ya. Kalau alu tauhid itu motivasinya rek beunghar kan teu, kita sudah benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah karena orientasinya adalah apa? Akhirat. Akhirat. Ini apa namanya? Satu kisah anak saya pernah cerita ya. Kisah nyata ya di desa kami. Ketika kita penduduknya sudah mulai sebagiannya gitu ya. Mereka belajar tauhid, meninggalkan kesyirikan, kemudian berjalannya waktu, ekonomi kita pun pada naik. Walaupun kita tidak mengharapkan hal itu, kan memang kita berdakwah tauhid, mengamalkan tauhid sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada orang awam nyeletuk gitu ya, ke suaminya mungkin ya, tuh ngaji kan itu, cenah. Metere beunghar siga si obos. Orang akan melihatnya seperti itu kan, seperti itu. Kita padahal apa namanya? Kita hanya dengan merealisasikan tauhid dan tidak mengharapkan ya, tidak mengharapkan perkara yang seperti itu. Tapi Allah angkat derajat kita gitu. Ya, Allah angkat derajat kita di dunia. Allah berikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, kehidupan yang baik di dunia. Ini dua keutamaan tauhid di dunia bagi afrod, bagi perorangan, bagi perorangan. Adapun di akhirat, nah keutamaan tauhid bagi perorangan ketika di akhirat, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil tadi. Yang pertama jelas duhulul jannah, dijamin masuk surga. Tadi alamakana minal amal, tadi kan sesuai dengan amalannya, tingkatan amalannya, dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua, apa tadi? Diharamkan neraka bagi dia. Ya, diharamkan masuk neraka. Diharamkan masuk neraka. Kemudian keutamaan yang keempat, tadi apa? Kalimat tauhid apa? Berat timbangannya di apa? Di yaumil akhir nanti. Di akhirat nanti kalimat tauhid, ya tauhid itu, amalan tauhid itu lebih berat dari apapun. Timbangannya paling berat dari apapun. Kemudian yang terakhir dari dalil yang tadi kita bacakan, di antara keutamaan tauhid adalah husulul magfirah. Ya, sebab mendapatkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan seluruh dosa-dosanya tadi. Ya, asalkan apa? La tusyriku bi syai'a. Engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Nah, ini keutamaan tauhid untuk perorangan ketika di akhirat. Nah, sekarang keutamaan tauhid untuk mujtama, untuk masyarakat secara keseluruhan. Kan ini bagi perorangan-perorangan ya. Nah, Allah berikan juga keutamaan tauhid untuk mujtama, untuk masyarakat, untuk keseluruhan. Jadi ketika masyarakat tersebut benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keutamaan ini. Allah sebutkan ini dalam surat An-Nur. Nah, dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Ini Allah sebutkan keutamaan bagi mujtama, masyarakat yang benar-benar merealisasikan tauhid. Sebuah negara yang benar-benar merealisasikan tauhid. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janjinya? Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berikan kekhilafahan. Allah berikan apa? Kepemimpinan, kekuasaan di muka bumi. Allah berikan kekuasaan di muka bumi. Pemimpinnya kaum muslimin, pemimpinnya ahlu tauhid, rakyatnya pun
ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Ya, dari kaum muslimin. Ini keutamaan yang pertama. Allah berikan kepemimpinan di muka bumi sebagaimana Allah berikan kepemimpinan ini, kekuasaan ini kepada orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Keutamaan yang kedua, Allah berikan keteguhan. Ya, Allah berikan keteguhan kepada mereka di dalam melaksanakan agama yang diridhoi Allah bagi mereka. Ya. Keteguhan di dalam melaksanakan agamanya. Kepercayaan diri, kebanggaan ketika dia melaksanakan agamanya. Melaksanakan agamanya, kenyamanan di dalam melaksanakan agamanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Rasa takut dari musuh, rasa takut dari binasa, dari musibah, ya, dan seterusnya. Allah gantikan rasa takut tersebut dengan apa? Dengan keamanan. Ya, 3 keutamaan ini. Yang pertama diberikan kekuasaan, khilafah, kepemimpinan di muka bumi ini. Yang kedua diberikan keteguhan, kebanggaan dirinya untuk melaksanakan agamanya. Kemudian yang ketiga diberikan keamanan. Ya, negaranya aman. Penguasanya muslim, taat kepada agama, syariatnya Islam. Kemudian apa? Rakyatnya benar-benar apa? Menjalankan agamanya dengan teguh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus menyembah aku saja. Wala yusyrikuna bi syai'a, dan tidak boleh mensekutukanku dengan sesuatu pun. Mentauhidkan Allah. Jadi syaratnya apa? Mentauhidkan Allah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Ini kunci. Ini kuncinya. Kuncinya ketika sebuah daerah, sebuah negeri lebih besar berarti ya, ingin ingin terjadinya penguasa yang benar-benar salih, penguasa yang benar-benar mentauhidkan Allah, menjalankan syariat Islam, rakyatnya pun salih, menjalankan syariat Islam, kemudian diberikan keamanan. Itu yang paling penting, keamanan, tidak takut terhadap apapun, kemudian bangga, rakyatnya bangga menjadi umat Islam, aman melaksanakan agamanya, nyaman melaksanakan agamanya di negerinya sendiri. Maka syaratnya satu, rakyatnya harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwahnya dakwah tauhid kan? Ya, dakwahnya dakwah tauhid, bukan dakwah untuk menjadi penguasa. Nah, seperti itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi ahlu tauhid, bagi mujtama, bagi masyarakat negeri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan 3 keutamaan tadi. 3 keutamaan tadi. Ini rangkuman dari bab ini ya, yaitu bab yang kedua, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Wallahu taala a'lam bishawab.